Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam Sabtu pada bulan Januari 2023 ini kita berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjid. Maka mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah, saya kasih judul Al-A'mal Yaumul Jum'ah. Amal-amal yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Ketahuilah pertama kali bahwasanya hari Jumat adalah hari yang istimewa, tidak seperti hari-hari yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumat dengan istilah Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Sebagaimana bulan Ramadan disebut sebagai Sayyidu Asy-Syuhur, bulan yang paling mulia. Maka para ulama mengatakan dalam satu pekan ada 7 hari, hari yang paling mulia adalah apa? Hari Jumat. Sebagaimana dalam satu tahun ada 12 bulan, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Allah memuliakan hari Jumat, Allah memuliakan bulan Ramadan. Ini haknya Allah, tidak bisa kita protes hal tersebut. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, nanti silahkan ketika di rumah dibuka di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Surat Al-Qasas, surat 28, ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'. Allah itu menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Wa yakhtaru, lalu memilih dari ciptaannya sehingga diberi kemuliaan. Allah menciptakan bulan, kemudian Ramadan dikasih kemuliaan, haknya Allah. Allah menciptakan hari, kemudian Jumat dikasih kemuliaan, haknya Allah. Kemudian Allah mengatakan, maka lahumul khiyarah. Makhluk tidak punya hak untuk memilih. Yang punya hak memilih adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari Jumat ini termasuk hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hari Jumat ada amal-amal yang disunnahkan atau disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita perhatikan amal-amal apa saja yang dihasungkan untuk dilakukan pada hari Jumat ini. Yang pertama, kita mulai dari malam Jumat sampai malam Sabtu, karena hari itu dimulainya malam. Ba'da maghrib itu mulai masuk hari baru. Maka malam Jumat, yaitu hari Kamis malam Jumat, itu adalah permulaan Jumat. Kemudian sekarang ini Jumat sudah berakhir, masuk malam Sabtu, ini sudah bukan hari Jumat lagi. Maka dimulai dari malam Jumat. Apa yang disunahkan untuk dilakukan pada malam Jumat? Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Aktsirus salata alayya lailatal jum'ah wa yaumal jum'ah. Perbanyaklah selawat kepada saya pada malam Jumat dan juga pada hari Jumatnya. Dalam hadis yang lain disebutkan, Aktsirus salata alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar. Perbanyaklah selawat kepada saya pada malam yang putih dan pada hari yang putih.
Apa maksudnya malam putih, hari putih? Dijelaskan dengan kalimat berikutnya, Lailatul Jum'ah wa Yaumil Jum'ah, yaitu malam Jumat dan hari Jumat. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Maka sunnah yang pertama adalah memperbanyak apa? Sholawat. Memperbanyak, berapa kali memperbanyak itu? Rasulullah tidak menyebutkan jumlah tertentu, sehingga lebih banyak, lebih utama. Tetapi sebagian ulama mengatakan, jumlah banyak dalam bab wirid itu adalah minimalnya 300 kali. Ini bukan sabda Nabi ya, tapi perkataan apa? Orang ulama. Bisa dilihat misalnya dalam kitab Qutul Qulub. Meskipun hati-hati baca kitab ini, sebagian ada hadis-hadis dhaifnya di situ. Nah, maka hati-hati. Nah, tapi ini sekadar pendapat. Pendapat ulama mengatakan 300 kali supaya kita termasuk apa? Memperbanyak. Nah, maka bisakah kita membaca salawat setiap hari Jumat, malam Jumat, diulang sampai 300 kali? Kira-kira bisa nggak, Pak? Insya Allah. Biasanya salawat hari Jumat berapa kali? Nggak dihitung, ya? Oh, berarti udah 1000 kali. Alhamdulillah. Nah, kalau udah 1000 kali sudah. Nggak perlu ngitung lagi sudah. Tapi kalau ternyata masih sedikit, nah mari kita amalkan saran para ulama. Minimal berapa? 300 kali. Ya tidak harus 300. Nabi cuma mengatakan perbanyaklah. Tapi ada saran sebagian ulama, bacalah 300. Ini saran yang baik menurut saya. Maka kita baca salawat 300 kali, ini sesuatu yang baik. Kalau hari-hari biasa, maka paling bagus minimal kita membaca setiap harinya salawat 10 kali. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Man shalla alayya hina yumsi ashran wa hina yusbihu ashran. Barang siapa yang salawat kepada saya ketika masuk pagi hari 10 kali dan ketika masuk sore hari juga 10 kali, maka halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia pasti akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Tabarani dari Abu Darda, derajat hadisnya hasan. Bisa dilihat dalam kitab Sahihul Jami' nomor 6357. Nah, maka PR kita berarti dua nih. Setiap hari selawat pagi 10, sore 10. Untuk hari Jumat diperbanyak. Perbanyaknya berapa? Bebas. Tapi kalau bisa 300 lebih. Sunnah yang kedua. Pada malam Jumat, sebisa mungkin kita membaca surat apa? Surat Al-Kahfi. Nah, ini bapak-bapak semangat menjawab, berarti sudah biasa mengamalkan. Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, pada hari Jumat, adha'alahun nur, maka sinar akan menyinari dia. Ini adalah sinar yang datang dari Allah. Jadi bukan sinar lampu, tapi sinar ilahi yang tidak tampak. Sinar ini akan menyinari dia ma bainahu wa bainal baitil atiq, antara dia sampai ke Ka'bah. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kata Syekh Albani derajatnya juga sahih. Meskipun saya jujur, menurut guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, ulama dari Mesir, hadis ini tidak sahih dari Nabi. Tapi hadis ini sahih dari perkataan sahabat Nabi. Nah, meskipun hanya perkataan sahabat Nabi, kata beliau, bisa diamalkan. Kenapa? Karena ini bicara masalah gaib. Dan kalau sahabat Nabi bicara masalah gaib, pasti sumbernya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, bisa gitu? Karena tidak ada yang tahu perkara gaib selain para Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sebenarnya nggak tahu perkara gaib, tapi karena diberitahu oleh Allah jadi tahu. Nah, selain Nabi nggak ada yang dapat wahyu sehingga tidak mengetahui perkara yang gaib. Mungkin panjenengan bertanya, ini kan Yaumal Jum'ah, membaca surat Al-Kahfinya kan hari Jumat. Kenapa engkau katakan malam Jumat? Nah, maka jawabnya adalah dalam riwayat yang lain disebutkan Lailatul Jum'ah. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat,
maka sinar akan menyinari dia antara dia sampai ke Ka'bah. Berarti boleh milih malam Jumat silahkan, hari Jumat juga silahkan. Karena itu Allah kasih kita waktu 24 jam untuk menghabiskan membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi cukup panjang sehingga bisa kita bagi dua. Separuh surat kita baca malam hari, separuh surat kita baca lagi nanti pada pagi hari atau siang hari. Anak saya kelas 2 SD, itu biasanya membaca Al-Kahfi ba'da subuh. Selesai sekitar jam setengah 6 dari ba'da subuh. Ya, berarti sekitar berapa menit, nggak tahu tuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya kita belum bisa membaca surat Al-Kahfi, seandainya, maka minimal kita membaca 10 awal dari surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena ada fadilahnya. Fadilahnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a ashra ayatin min awali suratil kahfi." Barang siapa yang membaca 10 ayat. Man hafidha ashra ayatin. Siapa yang menghafal 10 ayat. Min awali suratil kahfi. Dari surat Al-Kahfi. Dari awal surat Al-Kahfi. Usima min fitnatid dajjal, dia pasti terjaga dari fitnahnya dajjal. Hadis riwayat Muslim sahih. Maka minimal 10 ayat dibaca. Kalau sudah bisa membaca 10 ayat, nah tambah lagi 20 ayat. Kalau sudah bisa 20 ayat, tambah lagi 30 ayat. Kalau sudah bisa 30 ayat, tambah lagi 40 ayat. Sampai selesainya surat Al-Kahfi. Al-Kahfi berapa ayat, Pak? Berapa? 110. Surat Al-Kahfi isinya 110 ayat. Nah, maka kalau kita belajar Al-Kahfi 10 ayat 10 ayat, kita perlu 11 hari untuk membaca 110 ayat ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya lihat beberapa pemuda semangat untuk membaca Al-Kahfi hari Jumat. Tapi cara pelaksanaannya tidak sesuai sunnah. Bagaimana itu? Saya lihat beberapa pemuda datang ke masjid jam 11, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, habis itu ambil mushaf Al-Quran, kemudian baca surat Al-Kahfi sambil menunggu imam datang. Tapi bacanya keras, sehingga mengganggu orang-orang yang sholat sunnah. Nah, ini cara yang salah seperti ini. Kamu melakukan sunnah Nabi membaca surat Al-Kahfi, bagus. Tapi bacaanmu keras mengganggu orang-orang yang di sekitarmu sholat sunnah. Ini salah. Maka dia mencampurkan antara kebaikan dan keburukan. Kebaikannya adalah mengamalkan baca surat Al-Kahfi. Keburukannya adalah mengganggu orang yang sedang sholat. Tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang menunjukkan tidak boleh kita mengganggu orang-orang yang sholat. Apa kata beliau? Wala yajhar, janganlah mengeraskan suara. Ba'dukum ala ba'din, sebagian atas sebagian yang lain, bil Quran, dengan bacaan Quran. Innal musalli yunaji rabbah, sesungguhnya orang yang sedang salat sedang bermunajat kepada Allah. Falyanzur bima yunaji, maka hendaklah dia perhatikan betul apa yang diucapkan kepada Allah di dalam salatnya. Jangan saling mengeraskan karena akan mengganggu orang yang salat tersebut. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih, kata Syekh Albani rahimahullahu taala. Beberapa hari yang lalu saya membaca satu hadis yang baru saja saya tahu ada hadis seperti itu. Apa hadisnya? Nah, mari diperhatikan. Ini hadis termasuk hadis yang baru saja saya mengetahui. Maka termasuk hadis yang baru bagi saya. Dalam hadis itu disebutkan bahwasanya orang yang salat jangan sampai dia mengganggu tetangganya. Tetangganya maksudnya bagaimana? Tetangganya maksudnya orang yang salat di samping dia, yang ada di sebelah dia. Ini hadis saya temukan dalam kitab, judulnya adalah Al-Fathul Kabir. Satu kitab hadis yang isinya hadis-hadis Nabi, jumlahnya sampai 10.000 hadis.
Ini saya cari hadisnya, lafalnya supaya pas nih. Tapi saya lupa nih. Nah, maka ringkasnya saja ya. Seseorang sholat, janganlah dia mengganggu tetangganya. La yu'dhi jarahu. Jangan mengganggu tetangganya. Gimana mengganggu tetangga? Yaitu dia baca dengan suara keras, akhirnya sampingnya mendengar. Nah, ini enggak benar cara sholat seperti ini. Misalnya kita sholat jamaah, kemudian kita membaca Fatihah di belakang imam, sholat duhur misalnya, tapi Fatihah kita keras. Nah, ini kan yang mendengar berarti orang lain, Pak. Tidak boleh seperti ini. Hendaklah dia yusmi'u nafsah. Hendaklah dia memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Yaitu jangan sampai suaranya mengganggu tetangganya tadi yang sholat di samping dia. Nah, maka ini saya garis bawahi hal ini karena beberapa kali saya melihat pemuda-pemuda semangatnya bagus, baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, tapi sayangnya dia tidak ngerti bahwasanya mengganggu orang yang sholat itu dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis lagi saya tampilkan untuk menguatkan hal ini. Maknanya sebenarnya sama. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Idza kana ahadukum fi salatin, kalau seseorang sedang melakukan salat, fa innahu yunaji rabbah, maka orang salat itu sedang munajat sama Allah. Falyanzur ahadukum ma yaqul, maka masing-masing salat, orang salat hendaklah memperhatikan apa yang dia ucapkan fi salati, di dalam salatnya tersebut. Karena dia sama dengan ngomong kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan, wala tarfa'u aswatakum, jangan mengeraskan suara kalian, fatu'dhul mu'minin, maka kalian akan mengganggu orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang salat yang lain. Hadis riwayat Baghawi, derajatnya juga sahih, kata Syekhul Albani rahimahullahu taala. Salat itu kan baik, tapi mengganggu orang tidak baik. Nah, jangan mencampurkan antara kebaikan dengan keburukan. Lakukanlah kebaikan secara baik. Bagaimana supaya kebaikan itu jadi baik? Lakukan sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali ke tema kita, amalan-amalan hari Jumat. Pertama adalah berbanyak salawat, yang kedua adalah bacalah surat Al-Kahfi, kalau bisa semuanya, kalau tidak bisa maka minimal 10 ayat, karena itu adalah tameng dari Dajjal. Amalan ketiga, masuk pada pagi harinya, salat subuh berjamaah di masjid pada hari Jumat pagi. Apa fadilahnya? Fadilahnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalus salawati, salat yang paling utama indallahi, di hadapan Allah, adalah salatus subhi, melakukan salat subuh, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, fi jama'atin, berjamaah di masjid. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya sahih. Bukan berarti kalau subuh jamaah, kalau selain subuh nggak usah jamaah, bukan gitu maksudnya. Tapi maksudnya salat subuh setiap hari berjamaah di masjid. Bahkan salat 5 waktu setiap hari berjamaah di masjid. Tetapi khusus salat subuh hari Jumat, betul-betul jangan pernah absen dari masjid. Kenapa? Salat subuh berjamaah di masjid adalah salat paling utama. Apa maksudnya salat paling utama? Kata-kata paling utama di dalam bab amalan, menurut para ulama maksudnya adalah aktsaru thawaban, paling banyak pahalanya. Jadi kita salat 5 waktu, yang paling banyak pahalanya apa? Salat subuh pada hari Jumat dengan berjamaah di masjid. Kalau selain hari Jumat, maka pahalanya lebih kecil. Kalau bukan salat subuh, maka pahalanya lebih kecil. Kalau salat Jumat subuh tapi tidak salat subuh hari Jumat tetapi tidak berjamaah, pahalanya juga lebih kecil. Nah, karena itu dijaga betul-betul salat subuh, bangunkan anak-anak untuk datang ke masjid, berjamaah di masjid hari Jumat.
Supaya mereka paham, sejak anak-anak sudah paham, pokoknya hari Jumat ini hari istimewa. Sehingga sholat subuhnya pada rame-rame ke masjid anak-anak. Betapa senangnya kita kalau masjid kita sholat subuhnya di hari Jumat penuh dengan jamaah seperti penuhnya hari sholat Jumat. Kira-kira bisa nggak, Pak? Masjid Ikhlas Ibtisam ini dibuat sholat subuh Jumatnya ramenya seperti sholat Jumatan. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah. Sebenarnya insya Allah saja, karena insya Allah itu sebagai doa. Apa dalilnya insya Allah sebagai doa? Dalilnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah menceritakan Nabi Sulaiman itu pada satu malam mengatakan, betul-betul malam ini saya akan mengumpuli 100 istri saya. Masing-masing akan hamil melahirkan seorang mujahid fi sabilillah. Tapi sayangnya beliau lupa mengucapkan insya Allah. Maka akhirnya yang hamil dari 100 istri tadi cuma 1 istri, Pak. Kemudian 1 istri yang hamil tadi melahirkan anak yang cacat, nggak bisa jihad fisabilillah karena cacat. Maka Rasulullah berkomentar, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah, lau qala insya Allah, andaikan Nabi Sulaiman tidak lupa mengucapkan insya Allah, lam yahnath, dia tidak akan merusak sumpahnya sendiri, wa kana darakan li hajatih, dan itu pasti menyebabkan dia mendapatkan hajatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim sehingga sahih pada peringkat pertama. Nah, ini dalil bahwasanya insya Allah adalah doa supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, makanya insya Allah Masjid Ikhlas Ibtisam ini subuhnya akan ramai sebagaimana ramainya sholat Jumat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena sholat subuh di hari Jumat ini istimewa, maka Rasulullah punya kebiasaan yang berbeda dari hari biasanya. Pada sholat subuh, beliau biasanya membaca 2 surat yang panjang. Pada rakaat pertama, beliau baca surat As-Sajdah dari awal sampai akhir, 30 ayat. Pada rakaat yang kedua, beliau baca surat Al-Insan atau Ad-Dahr dari awal sampai akhir. Ini seandainya kita terapkan di Indonesia, tampaknya orang-orang pada kapok salat subuh jamaah sama panjenengan. Kenapa? Karena terlalu panjang. As-Sajdah itu meskipun isinya cuma 30 ayat, tetapi cukup panjang. Sehingga orang keberatan. Di Indonesia ini, kiai yang menegakkan sunnah ini, yaitu salat subuh membaca 2 surat ini pada salat subuh hari Jumat, adalah Buya Hamka, rahimahullahu ta'ala. Ini termasuk fadilahnya Buya Hamka yang tidak banyak orang memilikinya, yaitu apa? Melazimi 2 surat ini pada salat subuh hari Jumat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di masa Buya Hamka mungkin masih banyak orang yang kuat salat lama, Pak. Nah, sekarang ini tampaknya sudah mereteli orang-orang yang apa? Kuat salat lama. Imamnya lama dikit sudah gersulo makmumnya. Kesuwen salate, kul huwaile. Nah, maka terlalu lama apa? Digersulan itu pada jamaah. Ya oke lah, kalau memang kita nggak kuat untuk lama sebagaimana Nabi, ya nggak harus dipaksakan. Tapi inilah bukti bahwasanya sholat subuh hari Jumat memang betul-betul istimewa sampai Rasulullah pilihkan surat yang berbeda dari biasanya. Dan ini dilazimi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kebiasaan yang salah pada saat sholat subuh hari Jumat, yaitu sebagian imam pada saat sholat subuh hari Jumat menyengaja untuk membaca ayat-ayat yang ada sujud tilawahnya. Misalnya apa? Surat Iqra. Iqra kan akhirnya kan ada wasjud waqtarib, sujud tilawah kan itu. Nah, itu disengaja membaca surat-surat yang ada sujud tilawahnya supaya pada saat sholat subuh hari Jumat dia sujud tilawah. Ini kata para ulama satu sikap yang salah. Kenapa? Karena Rasulullah membaca pada sholat subuh hari Jumat surat As-Sajdah, di situ kebetulan ada ayat sajdahnya. Tapi bukan berarti Nabi pengen sujud tilawahnya, bukan. Beliau tuh pengen baca surat As-Sajdahnya. Tapi karena di situ ada sujud tilawah, beliau pun sujud. Sehingga sunnah Nabi adalah baca surat As-Sajdah. Bukan
baca surat yang ada sujud tilawahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menginjak pada sunnah yang lain. Pada hari Jumat disunnahkan kita untuk berangkat pagi-pagi ke masjid. Maka berangkat ke masjid untuk menunggu Jumatan itu jangan jam 11:30. Itu sudah kesiangan. Sebagian orang kan jam 11:30 itu jadwal berangkat ke masjid. Nah, jangan seperti itu. Ini terlambat. Sunnahnya adalah apa? Tabkir. Tabkir itu apa? Berpagi-pagi menuju ke masjid. Dalilnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man raha fis sa'atil ula." Barang siapa yang berangkat pagi-pagi ke masjid untuk salat Jumat pada jam pertama, maka seperti berkorban seekor unta yang gemuk badanah. Barang siapa yang berangkat pada jam yang kedua, seperti berkorban sapi. Barang siapa yang berangkat pada jam yang ketiga, seperti berkorban kambing kibas jantan bertanduk sempurna. Barang siapa yang berangkat pada jam yang keempat, seperti berkorban ayam. Barang siapa yang berangkat pada jam yang kelima, seperti berkorban telur. Barang siapa yang keluar ke masjid ketika imamnya sudah datang naik mimbar, maka hadratil malaikatu yastami'una dzikr. Malaikat-malaikat yang ada di masjid sudah mendengarkan khutbah sehingga tidak mencatat orang yang datang terlambat tersebut. Maka hadis ini jelas sekali menunjukkan apa? Semakin pagi kita datang ke masjid, semakin besar fadilahnya dan pahalanya. Rasulullah katakan fis sa'atil ula, berangkat pada jam pertama. Apa maksudnya berangkat pada jam pertama ini, apa maksudnya? Ada dua pendapat para ulama. Bisa dilihat di dalam kitab At-Tamhid karya Al-Imam Ibn Abdul Barr. Pendapat pertama mengatakan jam pertama maksudnya dimulai dari terbit matahari. Terbit matahari jam berapa, Pak? Jam 6. Nah, berarti berangkat Jumatan jam 6 sampai jam 7. Itu jam pertama. Itulah yang seperti berkorban unta. Jam yang kedua berarti jam 7 sampai jam 8. Seperti korban apa tadi? Sapi. Jam yang ketiga berarti dari jam 8 sampai jam 9. Seperti korban apa tadi? Kambing. Jam yang keempat berarti jam 9 sampai jam 10. Seperti berkorban apa tadi? Ayam. Jam 10 sampai jam 11 itu berarti jam kelima. Seperti korban apa tadi? Telur. Tapi dalam riwayat yang lain dikatakan bukan telur, tetapi berkorban usfur, burung kecil. Dan ini lebih bagus, riwayat ini karena lebih lengkap. Setelah itu, dari jam 11 sampai jam 12, kalau baru berangkat, maka itulah seperti berkorban telur. Jadi menurut pendapat yang pertama ini, kebanyakan kita kalau Jumatan seperti korban apa? Telur tok. Karena berangkatnya mulai dari jam 11. Nah, kira-kira besok Jumatan kita mau berangkat jam berapa nih? Jam 6. Masya Allah, semangat sekali ibu-ibu. Nah, monggo, mau berangkat jam 6 berarti seperti korban unta. Dan Imam Abu Syamah menjelaskan dalam kitabnya Al-Bid'ah, bid'ah-bid'ah. Abu Syamah mengatakan, bid'ah pertama yang dilakukan oleh umat Islam adalah meninggalkan kebiasaan berangkat pagi-pagi ke masjid hari Jumat. Kemudian Abu Syamah mengatakan, dulu para salaf ketika Jumat pagi, mereka rame-rame berbondong-bondong ke masjid, seperti ramenya mereka berangkat untuk salat Idul Fitri. Kata beliau, saya nggak tahu. Ini seorang penulis ulama besar namanya Syekh Abu Syamah. Beliau mengatakan seperti itu. Tapi dalilnya apa saya nggak ngerti. Yang jelas beliau katakan para salaf dulu mereka datang ke masjid hari Jumat rame-rame sebagaimana berbondong-bondongnya orang pergi ke lapangan untuk salat Idul Fitri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang kedua. Ini pendapat tampaknya lebih cocok untuk kondisi kita. Yang dimaksud berangkat pada jam pertama menuju Jumatan itu maksudnya adalah datang pertama kali ke masjid.
Meskipun jam 11 baru datang, tapi panjenengan datang belum ada orang sebelum panjenengan. Itu berarti datang pertama kali. Itulah yang seperti berkorban apa? Onta. Nah, kira-kira pilih tafsiran yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, kenapa Pak? Soalnya nggak mungkin bisa datang jam 6 gitu. Pada mawon kalau yang maten. Kalau ditanya pilih tafsiran mana? Wah, ya pilih tafsiran yang kedua mawon. Soalnya tafsiran yang pertama susah itu. Tapi memang ada tafsiran seperti itu dari para ulama kita ada. Tapi tafsiran yang kedua ini cukup kuat juga. Karena pernah Ibnu Mas'ud itu datang ke masjid, ternyata beliau adalah yang keempat. Maka begitu beliau melihat sudah ada 3 orang datang di masjid, beliau orang yang keempat, beliau kemudian menyesal, ya Allah, kenapa saya yang keempat? Tapi kemudian beliau menghibur diri, enggak apa-apalah, yang keempat itu masih lumayan. Karena sesuai sabda Nabi tadi, siapa yang datang pada jam yang keempat, seolah-olah korban ayam. Nah, lumayanlah korban ayam daripada korban dog. Nah, maka kata beliau, udah lumayan ini. Nah, apakah pernah kita merasakan seperti yang dirasakan oleh Ibnu Mas'ud? Datang Jumatan telat kemudian nyesel. Kalau ada perasaan seperti itu, ini tanda bagusnya iman seperti ini. Tapi kalau kita pilih datang Jumatan pas azan, begitu azan baru keluar dari rumah, nah ini perlu diperbaiki seperti ini. Karena orang yang membiasakan diri datang ke masjid ketika mendengar azan Jumat dikumandangkan, namanya tidak pernah ditulis oleh para malaikat. Jadi malaikat itu pada hari Jumat sudah siap di pintu-pintu masjid, semua pintu. Kalau masjidnya ada 4 pintu, maka 4 pintu itu semuanya ada malaikatnya. Yang ngomong ini bukan saya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang datang ditulis namanya, ini Fulan bin Fulan. Misalnya namanya Ahmad, nah ditulis Ahmad bin Fulan, ditulis nomor 1 datang ke masjid. Nomor 2, oh itu ada ibu siapa namanya, Ibu Fulanah bin Fulanah, ditulis lagi namanya. Tapi begitu imamnya sudah naik mimbar, sudah catatannya malaikat ditutup, mereka mendengarkan khutbah, sehingga nama orang itu nggak ada dalam daftar Jumatan yang ditulis oleh para malaikat. Tapi ini hukum khusus untuk para makmum loh, kalau imamnya nggak kena hukum ini. Karena imamnya pasti datang ya akhir, nggak mungkin imamnya datang awal jam 6. Karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, selama panjenengan belum ada jadwal Jumatan, maka panjenengan punya kesempatan yang sangat luas untuk mendatangi Jumatan pagi-pagi. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sunnah berikutnya. Pada hari Jumat, sebagian orang mengadakan yang namanya Jumat berkah. Dia membawa makanan ke masjid. Setelah Jumatan selesai, dibagi-bagi. Ini para jamaah, ada makanan gratis. Bolehkah seperti ini? Ataukah seperti ini bid'ah? Untuk mengetahui jawabannya, apakah boleh ataukah tidak boleh, mari kita lihat hadis yang sahih yang disebutkan oleh para ulama hadis kita. Saya tampilkan dalilnya supaya semuanya tahu bahwasanya masalah ini sudah ada sejak di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanat fina imra'atun. Sahl bin Sa'ad mengatakan, dulu di antara para sahabat Nabi ada seorang wanita. Taj'al ala arbi'a fi mazra'atin laha silqan. Dia menanam sayur mayur pada sawah dia. Fakanat idza kana yaum Jum'ah, maka setiap datang hari Jumat, tanzi'u usul silq. Dia mencabuti tanaman-tanaman yang sudah ditanam tersebut. Fataj'aluhu fi qidrin, lalu dia masukkan dalam periuk, maksudnya dimasak. Thumma taj'alu alaihi qabdatan min sya'irin tathanuha, lalu dicampur dengan satu genggam gandum yang sudah dia tumbuk. Fatakunu usulus silqi arqahu wa kunna nansarif, dan kami para sahabat Nabi pulang min salatil Jum'ah, dari salat Jumat, fanusallim alaiha, lalu kami salam, mengucapkan salam kepada wanita tadi, ini wanita tua, dalam hadis yang lain disebutkan begitu. Fatuqarribu dzalika ta'am ilaina, maka wanita tua itu menghidangkan makanan tersebut kepada kami.
fanal aku, maka kami pun memakannya, wa kunna natamanna yaumal jum'ah, dan kami berangan-angan ketemu hari Jumat, li ta'amiha dzalik, karena hidangannya perempuan tua tersebut. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 938. Nah, setelah panjenengan mengetahui hadis ini, berarti kira-kira Jumat berkah itu bid'ah atau boleh? Boleh. Karena Rasulullah tidak pernah melarang wanita tadi. Rasulullah tidak mengatakan, hei wanita, jangan milih hari Jumat untuk sedekah. Ini bid'ah ini. Nggak pernah dikatakan Nabi seperti itu. Yang bid'ah adalah kalau panjenengan mengkhususkan sedekah harus khusus hari Jumat. Selain hari Jumat jangan sedekah. Nah, itu baru bid'ah. Karena mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Sedekah kapan saja silahkan. Tetapi ketika panjenengan pilih hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat ini pas kebetulan umat Islam kumpul. Sehingga jumlahnya banyak. Saya sedekah lebih mudah karena sudah ada orang kumpul. Maka nggak ada masalah. Jadi istilah Jumat berkah itu sumbernya dari hadis nomor 938 Sahih Bukhari. Maka saya meyakini tidak bid'ah sama sekali. Silahkan dilakukan, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau sedekahnya setiap hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sedekah setiap hari, apa sih fadilahnya? Mari saya tampilkan dalilnya fadilah sedekah setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, ama alimta, apakah kamu tidak tahu, anna malakan yunadi fis sama, bahwasanya di langit ada seorang malaikat yang menyerukan, Allahumma ja'al li mali munfiqin khalafan, ya Allah berikanlah kepada orang yang infak akan ganti, wa ja'al li mali mumsikin talafan, dan jadikanlah bagi orang yang pelit untuk mendapatkan kehancuran. Rasulullah SAW juga mengatakan, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, tidak ada satupun hari di mana orang-orang masuk pada waktu paginya, illa maka malakan yang zila, kecuali ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu malaikat mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti untuk yang infak. Wa yaqulul akhar, malaikat yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah hancur bagi orang yang pelit. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka kata-kata ini, ma min yaumin yusbihul ibadu bihi, tidak ada satupun hari di mana hamba masuk pada waktu paginya, menunjukkan bahwa disunnahkan atau dihasungkan supaya kita sedekahnya setiap hari. Ada seorang ulama perawi hadis, setiap hari keluar dari rumah dia membawa sesuatu yang akan dia sedekahkan. Baslatan au khubzatan, kadang-kadang membawa satu bawang atau brambang disedekahkan kepada orang, kadang-kadang membawa satu roti disedekahkan kepada orang. Gara-gara hadis ini, Pak. Kalau satu bawang diberikan kepada tetangga, ini kan juga kurang bermanfaat, ya. Nah, mungkin zaman dulu karena bawang masih jarang, sehingga bawa satu bawang kasihkan tetangga nih, gue nyambil korek. Nih. Kalau sekarang mungkin kurang cocok, nih. Sedekah satu bawang. Nah, maka paling gampang, ya. Sedekah bawa duit 1.000 atau 2.000 dimasukkan dalam kotak infak masjid. Ini dilazimi setiap hari, ini sangat bagus. Seandainya 1.000 setiap hari, berarti satu bulan sudah infak berapa? 30.000. 2.000 setiap hari, berarti setiap bulan sudah infak berapa? 60.000. Nah, 60.000 kalau dikalikan jamaah masjid semuanya, udah lumayan ini. 60.000 kali 10 orang, berapa itu? 600.000. Kalau 100 orang, 6 juta. Nah, sudah cukup makmur masjidnya insya Allah. Masjidnya tidak akan kekurangan apa? Dana, karena semuanya setiap hari ke masjid sambil membawa infak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya tinggal di Mantung. Di sana itu saya lihat ada seorang bapak-bapak. Saya nggak tahu siapa namanya. Tapi saya lihat kalau salat subuh, pasti kalau bapak itu datang, itu ada suara klutik di dalam kotak infak. Nah, suara klutik itu berarti uangnya nggak banyak, Pak. Kira-kira berapa itu? 1.000 atau 500. Nah, 1.000 mungkin. Nah, tapi kalau dilazimi setiap hari, bisa banyak itu. Setiap hari bawa klutik. Tapi setiap hari. Nah, maka satu bulan bisa 30.000. Lebih banyak daripada orang yang tidak pernah infak. Infak hanya sebulan sekali, hanya 5.000 saja. Nah, kalah dengan ya 30.000 tadi.
Dan itu saya sangat menghasungkan kepada siapapun kaum muslimin termasuk diri saya sendiri untuk melakukan infak setiap hari. Supaya apa? Didoakan oleh malaikat, diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan di hari Jumat. Sebagian masyarakat Indonesia paling suka sekali malam Jumat membaca surat apa? Yasin. Nah, apakah ada dalilnya malam Jumat membaca surat Yasin? Ketahuilah bahwasanya sebagian ulama mengatakan la yasihhu fil babi syai'un. Tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah khusus untuk surat Yasin. Artinya hadis tentang membaca Yasin malam Jumat tidak sahih. Karena itu ketika saya ditanya, bagaimana Ustaz, apakah disunnahkan baca Yasin malam Jumat? Saya jawab, ganti saja surat Kahfi, Bu, karena surat Kahfi hadisnya sahih. Nah, ternyata yang bertanya itu berterima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Dikasih jawaban tidak protes, tapi terima kasih. Saya senang kayak gini. Kadang-kadang sebagian orang tanya itu protes, Pak. Karena memang pertanyaannya lewat WA, sehingga nggak tahu siapa yang bertanya, sehingga dia protes enak aja. Nah, maka karena itu saya hasungkan juga untuk para jamaah masjid ini yang sudah terbiasa membaca Yasin malam Jumat. Ketahuilah tidak ada hadis yang sahih tentang apa? Fatilah tersebut. Dan itu paling bagus diganti surat Al-Kahfi. Meskipun panjenengan baca surat Yasin ada pahalanya, tapi kalau panjenengan sengaja baca Al-Kahfi malam Jumat, maka lebih besar pahalanya daripada membaca surat Yasin tersebut. Inilah yang dapat disampaikan. 45 menit kira-kira saya sudah bicara, maka sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan, baik yang berkaitan dengan tema yang saya sampaikan, barangkali ada yang belum jelas atau masalah-masalah yang lain dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.